dengan suara ombak yang menggulung di pantai selatan, Nyi Roro Kidul menatap Sony dengan mata yang menyala penuh dendam. "Kau membawaku ke ambang batas, Sony, tapi tahukah kau siapa sebenarnya kau ini?" Gumamnya, suaranya bergetar dengan amarah yang lama terpendam. Sony terdiam, mencerna kata-kata yang tak terduga ini. Ternyata, Sony adalah keturunan langsung Galuh, seorang pria yang pernah menjadi musuh Nyi Roro Kidul puluhan tahun yang lalu. Galuh dulu berusaha melawan kekuatan gaib Sang Ratu Laut dengan batu berkekuatan luar biasa yang dikenal sebagai Karera Reksa. Namun, usahanya sia-sia dan ia terjebak di dunia bawah laut. Sony merasa penuh konflik, tiba-tiba menemukan dirinya terlibat dalam konflik antara kekuatan mistis dan ketidakadilan sejarah keluarganya. Sementara itu, Nyi Roro Kidul mencoba memahami bagaimana Karera Reksa, batu peninggalan Galuh, mampu mengancam kekuasaannya. Dia merasakan kehadiran energi yang begitu kuat dari batu tersebut dan mengerti bahwa pertarungan ini akan lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dalam perjalanan mencari jawaban, Sony bertemu dengan wanita sakti bernama Sari. Sari adalah penjaga warisan mistis yang melindungi kekuatan-kekuatan kuno dari penyalahgunaan. Ia datang untuk memastikan bahwa Karera Reksa digunakan dengan bijak. Dan di tengah pertempuran antara Sony dan Nyi Roro Kidul, ia muncul dengan jubah yang menyala-nyala. "Sony, kau harus memahami warisanmu. Karera Reksa bukanlah alat yang boleh digunakan sembarangan," ujar Sari dengan aura kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya. "Tetapi Nyi Roro Kidul, kau juga harus menyadari bahwa kekuatan ini tidak boleh disalahgunakan. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib." Nyi Roro Kidul mendengarkan kata-kata Sari dengan penuh skeptis, namun di dalam hatinya ada keraguan yang muncul. Bagaimana mungkin seorang penjaga warisan mistis seperti Sari muncul di tengah-tengah konflik ini? Apakah dia bisa dipercaya? Pertarungan antara kekuatan mistis mencapai puncaknya di pantai selatan. Sony didorong oleh tekad untuk mengubah takdir keluarganya, mencoba memahami cara menggunakan Karera Reksa dengan bijak. Sementara itu, Nyi Roro Kidul melibatkan kekuatan lautnya untuk melawan ancaman dari batu tersebut. Dalam perbincangan 3 arah antara Sony, Nyi Roro Kidul, dan Sari, terungkap bahwa Karera Reksa sebenarnya memiliki kekuatan untuk membebaskan Nyi Roro Kidul dari kutukannya. Namun, penggunaan kekuatan tersebut harus disertai dengan niat yang tulus dan penerimaan terhadap keseimbangan alam. Sari menggerakkan upaya untuk menyatukan kekuatan mereka dan mencari jalan tengah. Sony meskipun awalnya terombang-ambing oleh identitas dan warisan keluarganya, menemukan keberanian untuk menerima takdirnya dan menggunakan Karera Reksa untuk membebaskan Nyi Roro Kidul. Perjalanan mereka membawa mereka ke pusat laut yang dalam, di mana Karera Reksa ditempatkan sebagai simbol kekuatan dan penebusan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul terus memancarkan kekuatannya yang kuat, menciptakan gelombang dan angin yang menakutkan. Dengan sorotan mata yang penuh dendam, ia mencoba memahami bagaimana batu itu dapat menjadi ancaman terhadap kekuasaannya. Karera Reksa ini membawa aroma lama, gumamnya dengan suara merdu yang menciptakan getaran aneh di udara. Sari, sebagai penjaga warisan mistis, memahami sepenuhnya potensi dan bahaya dari Karera Reksa. "Sony," ucapnya serius, "ini bukan hanya tentang takdir keluargamu, tetapi tentang memahami sejarah dan tanggung jawab yang melekat pada kekuatan ini. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan ini digunakan sembarangan." Sony, yang merasa terbebani oleh sejarah keluarganya, mencoba mencerna saran dan tuntunan Sari. "Sari, saya tak tahu bagaimana saya bisa mengendalikan semua ini. Ini terasa begitu besar dan berat." Keluhnya, mata Sony mencari jawaban di wajah bijaksana Sari. Sari tersenyum lembut. "Sony, keberanianmu adalah kunci. Tetapi keberanian bukanlah tindakan gegabah, melainkan pengendalian diri dan pemahaman akan konsekuensinya.
Kita harus mencari jalan tengah antara melibatkan kekuatan ini untuk tujuan baik dan tidak membiarkan ambisi merusak keseimbangan alam. Pertarungan memasuki fase kritis ketika Sony, Nyi Roro Kidul, dan Sari mencapai pusat laut yang dalam. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno yang memancarkan cahaya mistis. Karera Reksa ditempatkan dengan hati-hati di tengah altar, mengisyaratkan bahwa saat kebenaran akan terungkap. Sari, dengan tatapan tajamnya, mulai merapal mantra kuno yang membuka jendela ke dimensi lain. Kita harus membawa batu ini ke dunia gaib, di mana Nyi Roro Kidul bisa menemukan kedamaian yang ia cari tanpa mengancam dunia manusia. Jelasnya kepada Sony dan Nyi Roro Kidul. Namun, Nyi Roro Kidul, meskipun terlihat ragu, menunjukkan sisi lemahnya. Aku takut, Sari. Aku takut kehilangan kekuatanku dan terjebak dalam gelapnya dunia gaib untuk selamanya. Ungkapnya dengan suara yang terdengar penuh kerentanan. Sony, yang mulai memahami beban dan pertarungan dalam dirinya, mengambil langkah ke depan. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Kita bisa mencari solusi yang baik bagi semua pihak. Kita bisa mengakhiri kutukan ini. Sari, dengan tekadnya, melanjutkan upacara. Ketika cahaya memenuhi altar, Karera Reksa mulai bersinar lebih terang, mengeluarkan energi yang murni dan luar biasa. Namun, pada saat yang sama, Nyi Roro Kidul terlihat semakin lemah, energinya terhisap ke dimensi lain. Pada akhirnya, Karera Reksa berhasil membawa Nyi Roro Kidul ke dunia gaib, di alam semesta yang berbeda, dan Sari mengakhiri upacara mistisnya. Pantai selatan yang sebelumnya penuh kekacauan kini tenang, ombaknya kembali bersuara lembut. Sony, yang masih mencerna semua yang terjadi, merasa lega dan terbebas dari beban takdir keluarganya. Sari, dengan kebijaksanaannya, menatap Sony. Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Sony. Kini, tanggung jawab ini menjadi milikmu. Jagalah keseimbangan ini dan ingatlah bahwa kekuatan selalu mengikuti niat yang tulus. Dengan itu, Sari menghilang, meninggalkan Sony di tepi pantai selatan yang tenang. Dia merenung sejenak, memahami bahwa cerita keluarganya dan pertarungan melawan Nyi Roro Kidul telah menempatkannya sebagai penjaga warisan mistis yang baru. Dengan hati yang lega dan tekad yang kuat, Sony bersiap untuk menempuh perjalanan baru yang melibatkan keberanian, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap takdirnya. Di sisi lain, sesampainya Nyi Roro Kidul di alam semesta yang berbeda, yaitu semesta Loro. Dengan mimik muka yang tercengang, menyaksikan kerajaan bawah lautnya sudah hancur berantakan. Dia melihat makhluk yang tersisa hanyalah anaknya pun kehabisan nafas dan sekarat. Anaknya itu tiba-tiba berkata, "Ibu, aku telah mempertahankannya, tapi maaf aku tidak bisa menyelamatkannya."